Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 20 Oktober 2023. Oke, langsung kita mulai aja ya. Aku akan menarik energi kamu dan dia yang kalian sedang fokuskan sekarang. Jadi bagaimana nih kisah percintaanmu? Siapa tahu kalian mendapatkan suatu pesan yang bisa menjadi suatu pertimbangan bagi kalian ya dalam hubungan kalian. Hand of card, take a choice, a risk, being strategic, options, not showing hand, and gambling. Oke, di sini pesannya adalah cobalah untuk mengambil resiko apapun, jangan takut ya, jangan takut. Situasi apapun yang sekarang kamu rasakan, yang sekarang kamu alami ya dari percintaanmu, cobalah untuk melangkah ya, ambil resikonya apapun itu. Mungkin kamu takut nanti kalau misalkan nih kamu keluar dari hubungan yang toksik ini, kamu takut mungkin nanti kamu tidak akan menemukan seseorang seperti dia. Oh, tidak ya, lakukanlah. Jika kamu memang harus keluar dari hubungan yang toksik, jika kamu merasa lelah, jika kamu merasa tersakiti dalam hubungan, you must go on ya. Kamu harus pergi, kamu harus keluar dari situasi toksik ini ya. Dan beranilah untuk mengambil resiko ya. Sebelum kamu yakin untuk keluar, buatlah suatu strategi dulu ya. Buat banyak opsi, buat banyak pilihan di kehidupanmu. Maksudnya itu bukan untuk pilihan agar kamu ragu, no, tidak. Jadi begini, misal kamu punya hubungan yang toksik nih dari si dia gitu ya, tapi kamu takut untuk keluar dari hubungan ini. Buatlah pilihan, misalkan gini. Kita nggak tahu jodoh itu akan bertemu kapan, jodoh itu dengan siapa yang akan menjadi jodohmu, kita tidak ada yang tahu ya. Itu kuasa Tuhan, itu sudah tercantum di sana ya. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak atau meyakini oh dia jodohmu, tidak seperti itu. Bahkan di dalam tarot pun tidak ada yang 100% terjadi gitu ya. Mungkin beberapa persen akan terjadi, tapi atau mungkin sudah terjadi, tapi tidak ada yang pasti akan 100% terjadi. Maka dari itu buatlah banyak pilihan. Seperti ini misal, sebelum aku pergi dari dia, apa nih yang harus aku lakukan ke depannya agar aku tidak menyesal. Mungkin kamu harus lebih fokus pada pencapaian cita-citamu. Kamu lihat situasinya, oh sebentar lagi nih ada pembukaan di perusahaan internasional misalnya, mencari karyawan bla 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 bla. Oh, aku punya kriteria tuh. Nah, silahkan agar kamu bisa terlepas ya dari ketakutanmu akan selalu menyesali apa yang pernah kamu lepaskan gitu ya. Jadi kamu akan berfokus pada karir. Toh nggak ada salahnya kan kamu membanggakan karirmu ke depannya gitu. Kemudian bisa lagi kamu cari opsi misalkan gini. Nampaknya aku menjalin hubungan yang toksik ini, justru aku jauh dari keluarga gitu ya. Aku jarang memprioritaskan keluarga, jarang memperhatikan keluarga. Aku akan memfokuskan keluarga. Toh seburuk apapun aku, sejahat apapun aku, dan sesalah apapun aku, pasti keluargalah yang akan merangkul gitu. Jadi tidak ada salahnya kita membuat pilihan sebagai keluargalah yang kita utamakan kayak gitu ya. Jadi misalkan ya seperti itu, karena kita juga nggak tahu kan jodoh kita akan terjadi
bersanding dengan siapa. Misal gini, kamu punya circle nih, terus kamu kok ngerasa kayak kayaknya di circleku itu ada deh seseorang atau beberapa orang yang naksir sama kamu. It's okay, buatlah itu menjadi pilihanmu gitu ya. Nggak masalah kok PDKT dulu dengan mereka gitu ya, saling mengenal dulu gitu. Nggak usah harus buru-buru kamu lepas pergi dari dia kemudian kamu langsung menjalin hubungan dengan yang lainnya. No, tidak harus seperti itu. Ya, yang penting di sini adalah kamu disuruh mengambil resiko agar kamu bahagia, bukan kamu mengambil resiko tapi kamu menyesalinya. Enggak, ya. Like gambling, ya, kayak berjudi gitu ya. Tapi bukan berarti berjudi menang sekali hilang banyak, enggak gitu, ya. Buatlah resiko karena ini sebuah tantangan, sebuah ujian ya, anggaplah ini suatu ujian hidup, bukan suatu iseng-iseng berhadiah, enggak gitu ya. Oke, kita coba baca di tarotnya ya. Toh gini, ini the hangman-nya reverse loh ya, berarti kamu ini dalam hubungan ini tuh kamu dicuekin sama si dia, atau mungkin kamu sudah diblokir atau udah nggak ada komunikasi dengan dia. Intinya kamu dengan dia sekarang tuh udah tidak ada saling kepedulian di antara kamu ya. Saat menjalin hubungan dengan dia, kamu dicampakkan, kamu tidak dihargai, kamu tidak dihormati, kamu tidak kamu tidak merasa bahwa kamu seperti pasangan walaupun kalian terjalin dalam suatu hubungan ya, atau mungkin kamu belum menjalin hubungan sama dia, baru PDKT-an, tapi buktinya kamu tidak dihargai di sini ya. Kamu merasa kesepian, kamu diberikan harapan palsu olehnya gitu ya. Di awal dia mungkin ya bilang dia suka sama kamu, dia tertarik dengan kamu, dia ingin membahagiakanmu, bla bla bla, tapi buktinya ini the hangman yang keluar ya. Kamu dianggurin, kamu dicampakkan, kamu dizolimi, kamu tidak dihargai gitu ya. Akhirnya kamu kesepian ya. Jadi seolah-olah kalian punya hubungan tapi kamu seperti single, seperti yang nggak punya pasangan kayak gitu. Kan menyakiti diri sendiri ini ya, seperti itu. Oke. Two of Wands tuh, apalagi di sini aku lihat dia bermain hati dengan pihak lain. Bahkan aku lihat ya, perasaan kamu dan dia ini udah memudar loh. Sudah tidak ada lagi kepuasan di antara kamu dan dia gitu ya dalam hubungan ini. Jadi ya buat apa gitu dipertahankan? Toh di sini pun baik kamu ataupun dia udah sama-sama saling menarik diri ya. Jadi nggak ada yang perlu dipertahankan lagi ya. Bahkan di sini dia merasa udah nggak punya keterikatan lagi sama kamu ya. Dia udah merasa nggak terikat lagi dengan kamu. Ya buat apa kalau dia sudah tidak menganggapmu lagi gitu. Dan aku lihat juga di sini ada perselingkuhan kan ya. Dan aku juga melihat di sini kamu dengan dia ini memang punya jarak yang cukup jauh ya, kalian LDRan, dan mungkin dia ataupun kamu yang berpindah tempat, entah mungkin karena kalian berpindah pekerjaan sehingganya kalian jadi LDR seperti itu. Intinya ada salah satu di antara kalian yang berpindah karena alasan yang berbeda inilah ya, jarak inilah, akhirnya hubungan kalian itu renggang, hubungan kalian itu rusak gitu ya. Akhirnya dia berselingkuh karena kalian punya jarak yang begitu jauh gitu. Dan mau dipertahankan apa lagi gitu ya, karena di sini aku lihat juga bisa dibilang hubungan kalian menggantung ya, menggantung. Terus juga aku lihat juga dia di sini punya kekasih lain selain kamu kayak gitu. Jadi apa yang perlu kamu takutkan lagi gitu. Kamu di sini aku lihat terlalu sabar ya.
kamu terlalu takut untuk melangkah sehingganya kamu sabar, tetap stay dengan perasaan ini, tetap stay dengan hubungan ini. Padahal hubungan ini pun sudah harusnya kamu pertimbangkan untuk pergi dari hubungan ini. Ya, kamu tetap mencoba untuk mensukseskan hubungan ini. Kamu mencoba untuk tetap bertahan. Tapi nyatanya aku lihat di sini ya, kamu itu punya pilihan. Kalau dia pun punya pilihan, kenapa kamu enggak gitu loh ya? Kenapa kamu juga enggak punya pilihan? Pilihanmu banyak. Kamu bisa memprioritaskan dirimu pada pencapaian-pencapaian cita-citamu yang belum kamu gapai. Kamu bisa punya pilihan, orang-orang lain di luar sana masih banyak gitu ya. Kamu bisa menemukan kasih sayang dari orang lain, gak cuma dari dia yang harus kamu tunggu entah kapan dia akan sadar untuk bisa memberikan balasan padamu, ya kan? Nah, jadi di sini cobalah untuk berpikir kembali, ya, pikirkan kembali tentang hidupmu, ya, manfaatkanlah apa yang bisa kamu manfaatkan. Kalau misalkan dia sudah tidak bisa kamu manfaatkan, oke, maksudnya bukan manfaatkan tanda kutip ya, bukan dalam hal kejahatan gitu ya, atau penipuan gitu, maksudnya saling memanfaatkan, saling mendukung kayak gitu. Kalau kamu misalnya udah nggak dapat manfaat dari dia, nggak bisa mendapatkan dukungan dari dia, why not you must to go on, ya kan, gitu. Jadi cobalah untuk mewujudkan keinginanmu apapun itu ya, walaupun itu butuh kesabaran, butuh perjuangan ya. Hidup mana ada yang nggak butuh perjuangan, pasti semua butuh keperjuangan dan butuh kesabaran gitu ya. Jadi akan ada kok ya, akan ada balasan dari kesabaranmu ini. Kalau kamu bisa lepas dan bisa membuat hidupmu bebas dari keterpurukan, dari hubungan yang toksis, akan ada kok balasan dari kesabaranmu, dari keinginanmu ya. Apa yang keinginanmu agar kamu bisa bahagia itu akan tercapai di sini ya. Apapun itu, mau itu cita-cita, mau itu pasangan, mau itu membahagiakan orang tua, mau apapun ya. Yang penting kamu harus terlepas dulu dari kesengsaraan. Sebenarnya ini kesengsaraan yang dibuat-buat gitu ya, karena di sini ini ada pilihan untukmu. Seven tuh artinya pilihan ya, diberikan banyak pilihan. Nah, kalau ada pilihan berarti kan kamu tinggal mengambil yang lainnya. Kalau kamu yang satu ini nggak berhasil, berarti kan ada yang lain, tinggal kamu pilih, kamu ambil mana yang kamu mau gitu. Sedangkan kamu di sini masih ragu, kamu yang ini nggak berhasil tapi masih tetap kamu genggam erat, kan percuma, kasihan pilihan yang lain kamu anggurin ya. Lebih tepatnya sih kamunya yang kasihan, banyak pilihan kok kamu nggak mau ambil kayak gitu ya. Jadi why not gitu ya, ini banyak pilihan, silahkan kamu pilih yang lain kayak gitu. Dan aku lihat memang kamu berdealing dengan orang yang canggungan ya, orangnya juga pendiam, orangnya juga apa ya, pelin plan ya. Dan ada ketidakdewasaan secara emosional yang dia miliki. Terus juga orangnya ini suka meledak-ledak kalau lagi marah, lagi emosi gitu ya. Dan orang ini juga nggak bisa memberikan kenyamanan terhadap kamu ya. Orang ini banyak kebingungannya, banyak keraguan-raguannya ya, pelin-pelan, pelin-pelan kan. Mau ngelakuin ini takut nanti salah, takut nanti keputusannya akan merugikan. Nah, kayak gitu orangnya ya. Banyak sekali yang dia anggap itu kayak aduh takut salah, aduh takut begini, aduh takut begono, nah, kayak gitu. Jadi gimana ya, apalagi kalau dia cowok, kalau misalkan kayak gitu tuh gimana mau menjadi pemimpin dalam keluarga ya kalau misalkan orangnya kayak gini gitu. Jadi cobalah sadari kualitas-kualitas di dalam diri kamu. Kamu itu baik orangnya, kamu tuh punya banyak pilihan ya. Dan aku lihat kamu juga mandiri orangnya ya. Dan aku lihat di sini, oke, sebenarnya orang ini pun ya, orang ini sedih kok ya, sedih, frustasi ya, karena dia
menunda atau bahkan mungkin putus cinta dengan kamu. Kalau misalkan kamu mengambil tindakan untuk pergi dari dia, aku lihat dia frustasi loh ya, karena telah menyia-nyiakan kamu, karena telah menyia-nyiakan ketulusan hatimu, karena telah kehilangan kamu, orang yang benar-benar cinta sama dia. Karena apa namanya, kalian itu mungkin udah pernah ngomongin tentang suatu lamaran pernikahan ya, tapi ternyata gagal ya. Ketika kamu mengambil keputusan pergi, aku lihat dia frustasi ya, frustasi banget. Tapi ya gimana kalau misalkan kamu dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, kan kamu yang menderita, kan kamu yang rusak, kan kamu yang rugi gitu ya kan. Nah jadi cobalah untuk buat pilihanmu sendiri ya, buat pilihanmu sendiri. Aku lihat memang akhir-akhir ini mungkin kamu agak sensitif atau agak cerewet ya, karena ya itu tadi, mungkin kamu tahu bahwa dia selingkuh ya, mungkin kamu tahu karena kalian LDR tidak bisa kamu pantau dia setiap saat gitu kan ya, mungkin kamu cerewet. Tapi ya gimana ya, toh kamu di sini tidak dihargai, toh kamu di sini tidak dianggap gitu ya, mau gimana. Dan Ace of Sword reverse ya, berarti memang di sini dari dianya ini juga tidak bisa memberikan kamu kejelasan dalam hubungan ini. Terus juga dia masih bingung dengan hubungan ini ya, mau dibawa kemana, atau dia belum juga sanggup mungkin ya, makanya dia masih bingung untuk bertanggung jawab atas kamu gitu ya. Dan juga ada kesalahpahaman ya, aku nggak tahu kesalahpahaman apa di antara kalian ya, mungkin ini tentang perselingkuhan ini salah pahamnya, I don't know. Tapi intinya kalian di sini apa ya, ada kerenggangan lah ya, ada perselisihan lah ya di antara kalian. Dan ada sudut pandang yang berbeda juga di antara kamu dan dia. Lah kalau begini gimana ya, kalau udah beda sudut pandang kan harus ada yang mengalah, sedangkan dia pun tidak mau mengalah dengan kamu, dan kamu pun udah cukup bertahannya ya, kamu udah cukup tersakiti karena terlalu lama bertahan gitu. Nah oke, aku lihat di sini memang ada seseorang yang kalau ngomong itu suka menyakitkan ya, jadi hati-hatilah agar tidak terlalu blak-blakan kalau ngomong gitu ya. Dan ini entah dia, karena ini Ace of Sword-nya di pembacaan dia, ada kemungkinan dia yang kalau ngomong sakit, tapi bisa juga vice versa, bisa juga ternyata kamu ya kalau ngomong itu suka nyelekit. Nah cobalah untuk mulai dari sekarang kalau ngomong itu agak lebih lemah lembut ya, hargailah perbedaan. Terus juga hati-hati ya, karena kalau dari kekasaran berucap, bertutur kata itu bisa meningkatkan kepertengkaran fisik ya. Jadi hati-hati, itu aja sih intinya. Mau ini dia ataupun kamu, cobalah kalau ngomong jangan belak-belakan, jangan menyakiti ya, jangan menghina fisik, jangan menghina apa, kelemahan, kekurangan, itu jangan ya. Oke, itu sih Ace of Swords sarannya. Bahkan aku lihat ya, kalau kamu mengambil keputusan untuk pergi dari hubungan yang toksik ini, aku lihat di sini sebenarnya dia pun tidak bisa membuka hati pada siapapun, pada lain pada pilihan yang lain gitu ya. Walaupun di sini banyak orang-orang yang ingin menjalin hubungan dengan dia. Oke, mungkin dia akan menjalin satu hubungan dengan orang lain untuk membuatmu cemburu, untuk membuat kamu iri gitu ya, bahwa terlepas dari kamu dia bisa kok menjalin hubungan dengan yang lain, gak cuma kamu. Oke, mungkin dia bisa melakukan itu, tapi aku lihat hatinya tidak bisa membuka hati pada siapapun, karena di sini aku lihat masih hatinya itu masih terpaut sama kamu ya, hatinya masih terpaut sama kamu. Terus juga dia masih punya trauma akibat kamu tinggalkan ya, akibat masalah dari hubungan kalian. Dia masih membekas lah ya, akibat dari perpisahan kalian, dari masalah kalian yang kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi inilah yang dia rasakan ketika kamu mengambil keputusan untuk pergi dari dia. So jadi nggak ada
nggak ada ruginya tuh ya kalau kamu mengambil resiko untuk pilihlah demi kebaikanmu walaupun itu beresiko ya. Toh resikonya juga nggak akan ngebuat kamu sampai bunuh diri kok. Aku lihat nggak ada cerita kamu yang depresi, justru malah dia lo yang depresi ketika kamu tinggalkan. Daripada kamu terus bersama dia, kamu yang depresi di sini, kamu yang frustasi di sini. Justru itulah yang membuat kamu nantinya malah bisa berpikir untuk bunuh diri gitu. Jadi hati-hati ya. Why not gitu ya, kamu mengambil keputusan untuk kebaikan dirimu sendiri ya. Karena aku lihat di sini dia yang kelabakan ketika kamu mengambil keputusan untuk go on gitu ya. Jadi gitu. Dan aku lihat malah di sini dia sempat mengisolasi diri ketika dia ketika kamu pergi dari dia ya. Karena ya itu tadi ternyata cuman kamu loh orang yang setia sama dia, cuman kamu lah orang yang mau tetap menunggu dia gitu. Tapi ternyata dia sia-siakan, akhirnya dia merasa kehilangan ya, dia merasa kesepian setelah ditinggalkan kamu, akhirnya dia mengisolasi diri ya. Oke, memang akan seiring berjalannya waktu dia akan berubah gitu ya. Terus dia juga akan sadar dengan situasi dia, dengan situasi dia bersama kamu. Dan aku lihat di sini dia akan membuka hati dia lagi, dia akan luluh hatinya lagi ke kamu lagi, dia akan datengin kamu lagi. Aku lihat di sini ya, dia akan menurunkan egonya, dia akan meluluhkan hatinya untuk bisa ngerebut hati kamu kembali. Tapi ya udah, nggak usah dipikirin ini, yang penting kamu bahagia aja dulu. Cobalah untuk mengambil resiko dari keputusanmu ya, karena aku lihat di sini kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau ya. Nggak ada ruginya kok dari kamu kalau kamu keluar dari hubungan yang toksik gitu ya. Oke, jadi inilah kisah percintaanmu hari ini ya. Mudah-mudahan ini sesuai ya dengan pembacaanku tentang percintaanmu, dan mudah-mudahan pesan ini juga ya bisa meringankan beban pikiranmu. Mau kamu ikuti pesan ini ya silahkan, enggak juga nggak apa-apa, aku tidak memaksakannya ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Dan energi paling kuat di sini ada Virgo ya. Oke, ke-12 zodiak ini ada semua. Jadi kalau misalkan ini ceritanya sama dengan keadaan kamu, ya berarti ini memang pembacaan untuk kamu. Tapi kalau misalkan ya enggak kok aku enggak seperti itu kisah cintanya, ya udah berarti ini memang bukan untuk kamu. Jadi nggak usah dibuat pusing ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.